Apa pentingnya looking at yourself? Apa pentingnya self discovery? Apa pentingnya meneropong diri? Kenapa ini penting? Hah? Oke. Introspeksi untuk kesehatan mental. Oke, apalagi tawadu biar mawas diri. Nah, itu menarik jawabannya. Agar lebih bijak, supaya lebih bisa menata hati. Oke, supaya selalu bersyukur. Yes, agar bisa sadar, mengenal jati diri, belajar menjadi hamba, jadi lebih baik. Makasih teman-teman yang udah jawab di chat box ya. Biar bisa mengontrol diri, biar bahagia. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Yes. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa ini penting? Karena Bapak Ibu, eh, kawan-kawan sekalian, salah satu kebodohan terbesar yang itu akan menenggelamkan manusia dalam keburukan, kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan, itu adalah bodoh karena tidak memahami diri. Bodoh karena tidak mengenal dirinya. Ini salah satu kebodohan yang paling berbahaya. Saat kita tidak betul-betul faham, tidak betul-betul kenal, tidak betul-betul tahu siapa diri kita. Makanya kalau kita perhatikan, ada banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama yang mengatakan bahwa setiap hamba itu perlu berupaya untuk mengenali hakikat dirinya. Ya, iya, bahkan ada satu ungkapan yang sangat terkenal tuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mengenal dirinya, maka itu bisa jadi jalan untuk mengenal Robnya. Banyak sekali nasihat dari para ulama yang menganjurkan kita kenali hakikat dirimu, terutama ya, khususnya sisi-sisi negatif yang terpendam dalam diri kita. Ini penting loh untuk kita kenali, ya. Bukan cuma kekuatan, ya. Kekuatan kita perlu kenali, perlu kita gali dan perlu kita optimalkan, tapi juga ada sisi negatif yang perlu kita waspadai. Karena efeknya itu bisa menjauhkan seseorang itu dari ketenangan jiwa. Akhirnya jatuh pada jurang kegelisahan. Ini ya, di antara urgensinya. Karena setiap manusia itu punya titik lemah. Bapak Ibu, kita punya nggak sih titik lemah? Sedikit atau banyak? Titik lemah kita sebagai manusia. Atau ada yang merasa nggak punya kelemahan? Nggak mungkin ya, jelas punya. Nah, di antara titik-titik lemah itu, ada yang paling lemah. Dan setan itu akan masuk pada titik terlemah kita. So be careful. Jadi setan itu akan masuk pada titik terlemah manusia. Maka dari itu penting nih, penting buat kita untuk mengenali beberapa titik lemah manusia itu. Bahkan dalam banyak sekali ayat, di beberapa ayat dalam Quran itu sampai Allah yang jelaskan langsung. Titik lemah kita itu dijelaskan langsung oleh Sang Pencipta kita yang paling ngertiin kita. Ya, bagaimana sifat manusia itu suka tergesa-gesa, kalau dapat suka sombong, giliran lagi susah ingat sama Robnya, giliran kesusahan itu sudah dihilangkan, kita lalai, kita lupa lagi. Itu ada beberapa titik lemah dalam ayat-ayat Quran yang Allah sebutkan. Jadi ini pentingnya, sudah nangkep ya? Kenapa kok ini menjadi menarik dan menjadi penting untuk menatap ke dalam diri? Tentu ini bahasan yang panjang ya teman-teman. Tema tentang mengenal diri itu tema yang sangat panjang. Itu perlu dibahas bersesi-sesi, puluhan sesi mungkin nggak habis-habis. Jadi tema tentang meneropong diri itu dalam banget. Tapi kalau pertanyaannya, dari mana kita mulai? Ini yang mau saya bahas malam hari ini. Kita bisa memulai untuk mengenal diri, meneropong ruang dalam diri, itu dengan menyadari suara-suara yang ada di dalam.
Nah, mungkin tema ini nih yang coba ingin saya sampaikan dalam webinar malam hari ini. Jadi mengenali, menyadari suara-suara yang ada di dalam atau apa yang disebut dengan inner voice. Apa teman-teman? Inner voice. Apa inner voice? Apa itu inner voice? Inner voice itu adalah suara-suara yang ada di dalam diri. Jadi gini, Bapak Ibu, kawan-kawan, sadar nggak sih? Kita tuh sebagai manusia, itu kadang kepala kita suka berisik tuh. Penuh dengan suara-suara yang kadang-kadang menyesakkan. Bikin pening, bikin penat. Betul nggak? The voice inside you. Gitu. Dan bahayanya, seringkali eh, isi dari suara-suara itu bukannya membuat kita berdaya, bukan yang membuat kita semangat, bukan yang membuat kita termotivasi, tapi seringkali isinya itu cenderung mengganggu. Betul nggak? Dan banyak orang nggak sadar. Jadi gini teman-teman, hari ini, hari ini kita itu hidup di dunia, di masa yang sangat bising. Bising nggak sih? Di social media, wis bising banget lah. Begitu banyak informasi. Kita tuh kebanjiran informasi. Di internet, di sosmed, di WA group. Yang info-info itu seringkali bikin kita cenderung nggak tenang. Apalagi ada kecenderungan kalau sosial media itu suka banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita kehilangan syukur, gelisah. Jadi dunia hari ini tuh bising banget. Tapi jangan sampai kita lupa. Dan ini sering kita lupa. Sebetulnya begini. Sebetulnya kebisingan di luar itu nggak terlalu penting. Dan tidak terlalu berdampak pada diri. Selama kita punya keheningan di dalam. Coba-coba diulang kalimatnya ya. Sebetulnya kebisingan yang ada di luar itu nggak terlalu penting dan tidak terlalu berdampak pada diri dengan catatan kita punya keheningan di dalam. Jadi yang lebih menentukan diri kita itu sebetulnya bukan kebisingan yang terjadi di luar, tapi kebisingan yang ada di kepala kita, yang ada di dalam diri kita. Di luar boleh aja bising, tapi selama yang ada di dalam itu tenang, hening, selama kita berusaha untuk berada pada frekuensi yang membahagiakan, frekuensi yang pas, itu sebetulnya nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah. Jadi kalau kita pengen bahagia, kita perlu menelaah nih, Bapak Ibu. Kita perlu telaah apa-apa yang ada di dalam, khususnya suara-suara tadi. Itu perlu kita analisa. Tapi masalahnya, jangankan untuk menelaah, kadang-kadang untuk menyadarinya saja, banyak orang yang belum terbiasa. Sadar bahwa dalam diri kita tuh ada suara loh. Itu bisa positif, bisa negatif. Cenderungnya tuh negatif. Dan itu terjadi setiap saat. Nah ini pertanyaannya kita sadar atau enggak? Itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya mulai dari mana nih menelaah diri? Mulai dari mana mengenal diri? Mulai dari mana kita menatap ruang dalam diri? Yang perlu kita siasati, yang perlu kita kendalikan adalah mulai dari suara-suara yang ada di dalam. Dan untuk bisa mengendalikan itu, mensiasati itu, langkah awalnya sadar dulu. Karena kalau kita segala sesuatu yang tidak kita sadari itu nggak bisa kita kendalikan. Kita perlu sadar dulu bahwa ada kebisingan di kepala kita, di dalam diri kita. Karena banyak orang nggak sadar. Saat kita nggak sadar bahwa itulah sumber masalah, akhirnya kita suka cenderung menyalahkan yang di luar. Cenderungnya tuh menyalahkan sesuatu yang di luar diri kita. Padahal bukan itu loh. Bukan itu sebetulnya. Apapun yang orang katakan, bagaimanapun sikap orang, apapun yang terjadi di luar, sebetulnya itu tidak akan berdampak banyak, tidak akan berdampak apa-apa selama kita mampu mengelola yang ada di dalam. Betul nggak? Kan sering tuh saya sampaikan kalimat dari Mahatma Gandhi itu gimana? Tidak ada yang bisa menyakiti hati kita sampai kita sendiri yang mengizinkan.
sampai kita sendiri yang mengizinkan. Jadi poinnya apa? Yang paling berpengaruh itu bukan apa yang orang lain katakan. Yang paling berpengaruh itu adalah apa yang kita katakan pada diri sendiri. Itu yang lebih bahaya. Ya. Jadi kita kita buka dulu nih kesadarannya bahwa ada loh suara-suara dalam diri kita dan itu setiap hari bahkan setiap saat. Kalau kita nggak sadar, nanti kita nggak bisa menelusuri akar dan inti persoalan dalam hidup. Karena suara-suara itu yang bikin kita bahagia atau tidak. Suara-suara itu yang bikin kita tenang atau malah galau. Suara-suara itu yang seringkali menuntun kita, menentukan arah hidup kita, menentukan fokus kita. Dan suara-suara dalam diri kita itu Bapak Ibu, itu sangat powerful. Pokoknya suara siapapun akan kalah dengan suara itu. Suara yang ada dalam kepala kita, dalam diri kita. Mau itu suara motivator, mau itu suara penceramah, suara nasihat dari siapapun, itu akan kalah dengan suara yang ada di dalam diri kita. Bahkan termasuk suara orang tua, pasangan, teman, karib, kerabat, semuanya kalah tuh. Artinya apa? Oke, mereka boleh ngomong apapun, tapi pada akhirnya yang menang itu siapa? Yang menang itu adalah suara-suara yang ada di kepala kita. Apapun nasihat, input, ceramah, mau kata-kata bijak yang ada di luar kita dan masuk ke kepala kita itu akan kalah dengan suara yang ada di dalam. Jadi poin saya apa? Ini very powerful. Jadi kalau kita peduli dengan kebahagiaan kita, kalau kita peduli dengan kelapangan kita, kelapangan dada, perasaan yang positif, kita perlu memperhatikan suara-suara yang ada di dalam. Kalau dalam sebuah riset itu teman-teman, ini kalau suara mulut ya, suara mulut tuh kalau kita ngomong, kalau kita bicara, ngomong gitu, nyerocos, dalam 1 menit, itu maksimal berapa kata sih? Dalam 1 menit. Misalkan saya ngomong nih, ngomong terus, itu berapa kata dalam 1 menit? Ada tuh risetnya, dan saya pernah menghitung, rata-rata itu 140 kata, itu maksimal tuh. Jadi secepat-cepatnya kita ngomong gitu ya. Dalam 1 menit itu maksimal 140 kata kalau kita ngomong gitu ya. Nah, yang menarik kawan-kawan, yang menarik, kalau kita bicara atau bersuara di dalam pikiran nih, ya, kan macam-macam tuh. Waduh, besok gimana ya? Rencana saya apa ya hari ini ya? Saya mau ketemu siapa ya? Saya mau ngapain ya? Itu kan suara-suara dalam pikiran. Tahu nggak ada berapa? Ada berapa kata? Menurut riset, ternyata kalau suara dalam pikiran itu bisa mencapai 4.000 kata. Nah, bayangkan. Coba lihat perbandingannya. Dalam 1 menit, kalau ngomong dari lisan gitu ya, itu paling 140, mentok-mentoknya 200. Tapi kalau suara-suara yang ada di pikiran, yang di dalam diri kita, itu bisa 4.000 kata. Coba teman-teman. Artinya apa? Artinya arus atau suara-suara yang ada dalam pikiran itu mengalirnya deras banget gitu. Mengalirnya deras banget. Ya, kalau 1 menit aja ada 4.000, kira-kira sehari ada berapa? Coba-coba dihitung. 1 menit aja ada 4.000 kata di dalam pikiran kita, dalam diri kita. 1 menit loh itu. Sehari ada berapa? Itu kalau dikali berapa berarti itu? Ya, 1 menit, 1 jam berarti kan kali 60. Sehari berarti kan kali berapa? 24. Itu bisa 5 juta itu. 5 juta kata atau 5 juta suara-suara di pikiran kita. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, karena otak kita kan nggak berhenti bekerja kalau tidur. Makanya kalau tidur kan kita suka bermimpi. Karena kalau kita mikirin sesuatu, kebawa mimpi, betul nggak? Padahal dalam tidur tuh, dan ketika mimpi tuh topiknya bisa ganti-ganti, bisa ganti-ganti tuh. Jadi ada 5 jutaan, 5 juta kata, ya, dalam dalam pikiran kita. Yang itu bisa membuat kita sehat atau sakit mentalnya. Hati-hati. Maka kita perlu melihat, gitu loh. Kita perlu melihat, kita perlu menyadari
Kata-kata, jutaan kata-kata yang ada dalam diri kita itu bisa bikin kita sejahtera, sehat, atau bisa bikin kita menderita. Bisa bikin kita bahagia, atau bisa bikin kita susah batinnya. Itu perlu kita sadari. Jadi kalau tema tentang mengenal atau menatap ruang dalam diri, itu tema yang panjang sekali. Tapi kalau pertanyaannya mulai dari mana, itu mulai dari sini nih. Kita mengenali, kita menyadari apa-apa yang ada dalam diri. Terus cara cara mengenalinya gimana? Sebetulnya latihan sederhana. Ini sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan ya di webinar kemarin. Di antara caranya itu coba aja diam, diam sejenak. Kita tafakur gitu ya, kontemplasi. Jangan ngomong dulu. Nah, biasanya saat kita diam, baru tuh kita rasakan tuh. Iya ya, ada yang ngomong di dalam diri kita, di kepala kita, di pikiran kita. Betul nggak? Ada banyak sekali seliweran nih, seliweran gitu. Arus omongan-omongan dalam pikiran kita. Dan seringkali kata-kata itulah yang akan menentukan arah hidup kita. Itu yang akan menentukan seseorang itu berdaya atau putus asa. Itu yang akan menentukan seseorang itu bahagia atau sengsara. Jadi sadari dulu, ini suara positif apa suara negatif ya? Ya, kata-kata yang sering muncul itu yang positif atau yang negatif ya? Positif itu artinya apa? Positif itu artinya suara-suara yang membuat kita semangat, powerful, bertenaga menghadapi kehidupan, ya, berbaik sangka, husnudzon. Itu kan suara-suara yang positif. Atau jangan-jangan yang muncul tuh suara-suara negatif. Apa itu yang membuat kita pesimis, lemah, nggak berdaya, hopeless, nggak pede, takut, cemas. Nah, kita punya tuh kemampuan untuk memilih dan mengatur semua itu. Mana yang mau kita pilih? Tapi kita perlu sadari dulu. Kita perlu identifikasi dulu. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak punya kendali. Maka kenali dulu nih suara-suara yang ada di kepala kita. Ya, begitu kita sadar, baru tuh kita ngeh. Iya ya, nggak heran kenapa ya kok hidup saya begini. Karena itu sih yang ada di pikiran saya. Kenapa nasib saya begini? Karena suara-suara itu yang saya pelihara. Karena kalau menurut riset 60% lah setidaknya kebanyakan orang ya itu isi pikirannya itu negatif, sampah-sampah pikiran, kata-kata yang toksik, dan itu perlu kita detox. Jadi kita perlu sering-sering break, kita perlu sering jeda. Kita lagi mikirin apa ya? Ya, karena itu menentukan tuh kesejahteraan kita lahir batin. Nah, apa yang mau saya bahas? Setidaknya, Bapak Ibu teman-teman, ada beberapa suara dalam diri yang perlu kita waspadai. Ada beberapa suara dalam diri yang perlu kita sadari dan kita waspadai. Ada 4 atau ada 5 nih. Suara-suara yang kita perlu hati-hati. Mau tahu nggak? Jadi supaya kita kenal. Nanti mudah-mudahan setelah webinar ini, Bapak Ibu mampu mengenali. Oh iya ya, ini nih. Ini nih, masuknya ke sini nih. Begitu kita aware, kita kenal, nanti bisa kita kelola. Oke? Ada beberapa. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, suara dalam diri yang perlu kita waspadai, yang perlu hati-hati adalah suara-suara yang mendorong kita pada kesenangan, pleasure, pada kepuasan jasmani, kenikmatan duniawi yang cenderung jangka pendek. Itu suara pertama yang perlu kita sadari. Disebut dengan pleasure. Pleasure itu kesenangan. Teman-teman, pleasure itu berbeda dengan happiness ya. Kalau happiness kan kebahagiaan. Kalau pleasure itu kesenangan. Kenikmatan duniawi.
kepuasan jasmani. Dan yang namanya kesenangan sifatnya itu sementara. Makanya kalau bahasa Quran disebut dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, ini suara-suara yang perlu kita waspadai yang mendorong kita pada kenikmatan jangka pendek, tapi ruginya jangka panjang. Contoh nih Bapak Ibu, misalkan ada long weekend nih, ada liburan nih. Kita libur kerja kan, libur dari kantor. Kita udah niat nih, besok olahraga, mumpung weekend, mumpung libur. Kita berniat nih olahraga besok. Tapi besok pagi, begitu kita bangun, habis sholat subuh, muncul suara tuh dalam kepala kita, dalam diri kita. Suara apa? Tidur lagi lah, mumpung libur. Jarang-jarang loh bisa tidur, bisa istirahat. Kapan lagi bisa istirahat kayak gini? Ngapain sih kamu pakai olahraga segala? Biasanya kan kamu setiap pagi udah berangkat ke kantor. Ini lagi liburan masih aja mikirin olahraga. Kapan istirahatnya? Udah nanti aja, tidur aja lagi. Ada nggak suara begitu? Ada suara begitu ya? Nah itu suara-suara dalam batin kita tuh. Yang kalau kita nggak sadar, itu bisa membatalkan niat kita, membatalkan komitmen kita. Itu suara-suara yang mengarahkan kita kepada kenikmatan duniawi, kepuasan jasmani, kesenangan yang sifatnya cenderung jangka pendek. Betul nggak? Iya, hati-hati. Yang namanya kesenangan itu kan jangka pendek. So, kawan-kawan, sadari. Apalagi contohnya misalkan, ya, ya pokoknya suara-suara yang bikin kita nikmat sebentar, abis itu udah. Nah, pertanyaannya, apakah itu suara setan? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga suara dari dalam diri. Jadi gini, bisikan atau lintasan pikiran itu bisa dari beberapa sumber. Yang pertama, bisa juga memang dari dalam diri kita sendiri, ya. Karena kita punya hawa namanya. Wanahan nafsanil hawa. Jadi dorongan kita yang memang kita kan punya potensi keburukan juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kondisi jiwa yang nafs al-amaratum bisu, jiwa yang tertarik pada eh, keburukan. Jadi bisa juga suara dari kita, bisa juga suara bisikan dari setan, namanya waswas. Akan yuwaswisu fi sudurinas. Ya, bisa dari diri, bisa dari setan, tapi ada yang ketiga nih yang perlu kita akses apa? Suara itu bentuknya ilham dari Allah atau dari malaikat. Nah, untuk bisa mengakses itu kita perlu jeda memang, perlu kejernihan pikiran, kebersihan hati. Jadi kita perlu aware tuh. Hati-hati pokoknya kalau ada suara atau dorongan-dorongan yang menarik kita pada kesenangan yang itu cenderung bikin kita ruginya jangka panjang, itu udah pasti nafsu atau bisikan setan. Gitu aja. Ya, gitu aja. Tapi kalau suara-suara yang mungkin walaupun nggak enak, menurut nafsu kita nggak enak, tapi ini baik gitu ya, untuk jangka panjang, apalagi bernilai ibadah, wah itu tunjuk tuh, gitu kan? Jadi itu suara pertama teman-teman. Mari kita tatap diri kita. Kita lihat apa-apa yang ada dalam diri. Mulai dari suara-suara dulu nih. Kalau itu ngedorong kita pada kesenangan, kepuasan jasmani, kenikmatan duniawi, be careful. Be careful. Satu, bungkus ya. Itu suara pertama yang perlu kita waspadai. Yang kedua, apalagi suara kedua itu yang perlu kita waspadai, perlu kita hati-hati, perlu kita sadari ketika ada suara-suara yang mendorong kita untuk membuat kita benci sama orang. Kita dengki, hasad sama orang, bahkan lebih parah lagi kita pengen menghancurkan orang lain. Nah, itu suara yang perlu kita waspadai. Hate itu biasanya berawal dari suara-suara hasad. Hasad itu diantara Hasad itu diantara sumber dosa
Paling awal, salah satu anak Nabi Adam membunuh saudaranya karena hasad. Ya. Misalkan kita lagi ngobrol sama orang, terus muncul tuh suara, ini orang cuma bisa ngomong doang. Ngomong doang dia tuh kenyataannya nggak pernah tuh. Udahlah. Nah itu kan suara-suara yang cenderung bernada negatif. Suara-suara yang penuh dengan kebencian. Ketidaksukaan kepada orang. Keinginan kita untuk menyerang orang. Itu kan ada tuh dalam kepala kita. Betul nggak? Ya. Kita perlu sadari itu. Wah bahaya nih. Bahkan teman-teman, kalau dalam pendekatan dakwah yang saya pahami, bahkan kalau kita ngelihat orang sedang berbuat maksiat sekalipun, itu yang kita benci bukan orangnya, tapi yang kita benci kemaksiatannya. Kadang-kadang kita suka nggak membedakan tuh, nggak boleh. Oke, orang berbuat salah. Kita perlu paham bahwa suatu hari dia bisa berubah. Jadi kita perlu pisahkan antara perbuatannya dengan orangnya. Kadang-kadang yang kita serang tuh orangnya. Enggak, ya. Orangnya kita doakan, kita ajak sebisa mungkin. Itu semangat yang dimiliki oleh para dai. Adapun kalau mau benci, benci kemaksiatannya, benci kelakuannya, bukan orangnya. Hati-hati ini bisikan yang juga bisa jadi kendaraan setan. Apalagi saat kita berhadapan dengan orang yang mungkin beda pandangan dengan kita. Kita akan cenderung hasad dan akhirnya membuat pikiran kita nggak jernih. Kalau udah nggak jernih apa? Kita tidak adil dalam menilai sesuatu. Kita nggak adil, ya. Orang itu kan kalau udah suka, yang baik-baiknya aja yang dilihat, yang kejelekannya nggak kelihatan. Tapi kalau udah benci, yang jelek-jeleknya aja yang kelihatan, yang baiknya nggak kelihatan. Nah itu nggak adil namanya, nggak boleh itu. Itu ada ayatnya dalam Quran. Jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap seseorang membuat engkau tidak adil. Kita perlu fair, gitu. Nah itu diantaranya bisikan-bisikan hasad. Yang namanya hasad itu teman-teman akan menyempitkan dada kita, bahkan menyempitkan hidup kita. Kalau kita masih punya hasad, kita akan jauh dari kelapangan rezeki. Serius. Bagaimana rezeki kita mau lapang? Sekarang begini teman-teman. Ini kita ngomongin hasad ya. Ada orang dapat rezeki. Terus kita nggak suka. Pertanyaan saya, siapa yang ngasih orang itu rezeki? Allah kan? Itu berarti secara nggak langsung kita sedang nggak suka sama yang ngasih rezeki. Makanya orang hasad tuh rezekinya pasti makin jauh. Orang hasad tuh rezekinya makin sempit. Ada orang dapat sesuatu, korupsi tuh kayaknya tuh. Korupsi dia tuh. Nah, apa coba? Itu bisikan tuh. Suudzon. Ada orang dapat rezeki, saya juga bisa. Dia paling dapat bantuan dari orang dalam. Itu suara-suara gitu perlu kita waspadai loh. Karena nanti efeknya ke diri sendiri. Ya, efeknya itu bikin hidup kita makin sempit. Cara Makanya obat yang paling ampuh itu kalau di kelas PPA, latihan sering-sering mendoakan orang lain. Ya Allah mudahin urusannya. Dapat orang melihat orang dapat nikmat kita ikut senang ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah rezeki darimu ya Rob. Nah, begitu hati kita kayak begitu, sebenarnya kita lagi narik rezeki yang sama, bahkan melebihi dia itu. Kita sedang mengakses frekuensi yang positif. Orang lapang dada itu lapang rezekinya. Orang sempit dada itu sempit rezekinya. Buktikan kata-kata saya. Oke ya? Itu suara nomor dua yang perlu kita waspadai, yang perlu kita sadari. Gus, masih banyak yang lain soalnya nih. Tadi suara pertama apa? Suara pertama itu suara yang mendorong kita atau menarik kita pada kesenangan-kesenangan sesaat, pleasure, sampai mengorbankan yang jangka panjang. Itu hati-hati. Yang kedua, suara yang cenderung mendorong kita pada kebencian, hasad.
suuzon sama orang, pengen menghancurkan nikmatnya orang. Oh, itu setan senang banget tuh. Ya, dua. Lanjut ya. Yang ketiga, apalagi yang perlu kita waspadai, suara yang ketiga itu adalah suara dalam diri yang mendorong kita suka pengen tergesa-gesa, suka pengen eh, apa namanya, buru-buru gitu loh. Karena apalagi kita punya sifat dasar sebagai manusia itu pengennya buru-buru, kepengennya cepet, iya nggak sih? Kita tuh semua kepengennya cepet, doa pingin cepet dikabul, melakukan sesuatu kepingin cepat dapat hasil, iya nggak? Kita pengen cepet tergesa-gesa, padahal hati-hati, ketergesa-gesaan itu lagi-lagi datangnya dari setan, ya. Jadi yang diperintahkan itu bergegas, bukan tergesa-gesa. Kita perlu bergegas, tapi bukan tergesa-gesa. Bedanya apa? Kalau bergegas itu tetap dengan jernih, kejernihan pikiran, dengan persiapan, bukan tergesa-gesa. Kalau ketergesa-gesaan itu dipastikan datangnya dari setan. Gitu ya. Bahkan hati-hati nih teman-teman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sebab doa seorang hamba itu tertolak karena hamba itu tergesa-gesa. Karena hamba itu buru-buru. Akhirnya jadi suuzon kepada Allah. Ada hadisnya itu. Apa kata Nabi? La yazalu yustajabu li abdi malam ya'jal. Allah itu akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa hamba yang tergesa-gesa? Ma'al istijal." Apa Nabi menjawab? Hamba yang tergesa-gesa itu adalah dia berdoa, tapi setelah berdoa dia mengatakan, "Mana? Mana? Aku udah doa, mana?" Itulah hamba yang tergesa-gesa. Dan hamba yang kayak begitu tertolak doanya. Nauzubillah. Ada suuzon di situ. Ada buruk sangka di situ. Padahal tuh Allah punya banyak cara untuk mengabulkan doa seorang hamba. Kadang-kadang mungkin ada masanya dikabulkan sesuai dengan apa yang diinginkan, pada waktu yang diinginkan. Ada masanya seperti itu. Tapi kadang-kadang Allah tunda. Dan tidaklah Allah menunda pengabulan doa kecuali pasti Allah hendak menyempurnakannya. Yang ditunda itu pasti lebih sempurna, lebih baik. Atau kadang-kadang Allah mengganti pengabulan doa. Kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena yang B itu lebih baik menurut ilmunya Allah. Tapi kita tuh kalau berdoa sukanya tergesa-gesa. Ah, mana? Aku udah doa. Mana? Itu tuh. Itu kalimat hamba yang tergesa-gesa. Ada suuzon di situ. Yang kayak gitu, saya pastikan menurut hadis Nabi tertolak doanya. Ya, hati-hati nih makanya teman-teman, Bapak Ibu. Pikiran-pikiran yang membuat kita tergesa-gesa, pengen buru-buru. Akhirnya apa? Membuat seseorang jauh dari kesabaran, impatient. Impatient itu kan nggak sabar gitu. Hurry, rush, semua pengen terburu-buru. Bahkan apa efeknya teman-teman? Bahayanya ya. Bahaya suara batin yang membuat seseorang itu pengen buru-buru, tergesa-gesa, nggak sabar. Bahayanya apa? Cenderung membuat orang itu mengambil jalan pintas. Pengen buru-buru, apa pengen buru-buru. Ini bahayanya generasi instan. Ya. Pengen buru-buru kaya, akhirnya korupsi, maling, cara curang. Pengen buru-buru punya, akhirnya apa? Ngutang. Padahal kalau pelan aja, ketemu jalannya insya Allah. Ya. Pengen buru-buru terkenal, pengen buru-buru dapat gelar, sampai membuat kita jadi orang yang curang. Kita tidak menghargai proses.
Pengennya itu apa yang mudah, apa yang cepat, bukan apa yang baik, bukan apa yang benar. Pengennya yang mudah, pengen yang cepat. Nah, ini perlu kita waspadai, teman-teman. Hati-hati. Dalam ya. Saya ngomong buat diri saya sendiri nih. Ya. Hati-hati, suara yang ketiga ini. Suara yang mendorong kita apa-apa pengen buru-buru, pengen tergesa-gesa, nggak sabaran. Itu juga bisa jadi kendaraannya syaitan. Oke? Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Lanjut ya, sadari. Ini efeknya bahaya soalnya untuk diri kita. Nah, itu yang ketiga. Coba-coba diulang. Masih ingat nggak? Siapa yang bisa ngerangkum? Suara pertama apa yang perlu kita waspadai? Suara yang membuat kita melakukan yang enak-enak, walaupun itu mengorbankan yang jangka panjang, yang senang-senang, yang nikmat-nikmat, kepuasan jasmani, menjebak kita dalam kesenangan. Yang kedua, suara yang bikin kita membenci, mendengki, hasad, ya. Dan yang keempat itu, yang ketiga, sorry, suara yang bikin kita pengen buru-buru, tergesa-gesa, nggak sabaran, cari jalan pintas. Jadilah kita orang yang curang, ya. Dan efeknya juga pada diri kita, pada hidup kita. Sadari itu. Padahal kalau kita nikmatin dulu prosesnya, nggak usah buru-buru, ada waktunya, ya. Itu akan punya dampak positif dalam hidup. Lanjut kan nih? Mana yang masih semangat? Coba tulis di chat box. Lanjut ya. Berikutnya, suara yang perlu kita waspadai juga adalah suara yang membuat kita meragukan kemampuan diri. Selalu suara-suara yang mendegradasi nilai diri kita. Istilahnya itu self-discounting atau self-doubt. Suara yang bikin kita insecure, betul. Aku mah apa atuh? Aku mah bukan siapa-siapa. Aku mah nggak punya kemampuan apa-apa. Jelas aja dia bisa begitu. Aku mah nggak bisa kayak begitu. Aku mah apa? Ayo, butiran renginang di pinggiran toples kongguan. Itu suara-suara yang kufur itu. Ya. Padahal kita ini hambanya Allah. Kita mestinya confidence. Jadi kalau saya Bapak Ibu, saya tuh memahami percaya diri yang benar itu adalah saat kita yakin Allah selalu membersamai. Jadi kita bukan bertumpu pada kemampuan diri, tapi kita yakin Allah selalu membersamai. Akhirnya dalam keadaan seperti apapun, bahkan mungkin momen-momen yang kita merasa kita nggak punya sumber daya, kita nggak punya kekuatan, kita tetap berani melangkah dengan damai. Kenapa? Allah bersamaku. La tahzan innallaha ma'ana, la haula wa la quwwata illa billah. Gitu teman-teman. Itu suara-suara yang lagi-lagi bisa ditunggangi sama setan itu. Ada mungkin masanya kita merasa lemah, ada mungkin masanya kita merasa takut, tapi keyakinan Allah bersamaku itu akan menguatkan kita. Ya. Jadi kalau kita mau merasa lemahnya di hadapan Allah. Beda loh ya. Kalau kita merasa lemah di hadapan Allah, justru Allah akan berikan kita kekuatan. Kalau kita merasa fakir di hadapan Allah, Allah akan bikin kita cukup. Kalau kita merasa apalagi merasa bodoh di hadapan Allah, Allah akan berikan kita petunjuk. Jadi kalau di hadapan Allah, yes, kita merasa lemah, kita merasa fakir, kita nggak punya apa-apa, kita merasa hina. Tapi menghadapi yang lain, kita humble confidence, kita pede. Pedenya bukan dengan kemampuan diri, tapi karena Allah bersamaku. Gitu. Jadi istilahnya humble confidence, bukan prideful confidence. Jadi lawan humble confidence itu prideful confidence. Kalau prideful confidence itu percaya diri yang dekat sombong, dekat arogan. Gitu ya. Itu suara suara keempat tuh.
yang perlu kita waspadai. Nah, terakhir sekarang. Ini yang sangat penting. Ya, ini juga penting nih. Sangat penting nih. Suara batin yang berikutnya. Apa itu? Ketika suara dalam bentuk keinginan yang menjebak, keinginan yang tidak jernih. Istilahnya itu desire trap. Gini teman-teman, saya luruskan dulu ya. Punya keinginan salah nggak? Enggak dong. Justru kunci sukses itu dimulai dari keinginan. Jadi punya keinginan tuh sah, tapi ini perlu kita waspadai. Karena kalau nggak jernih, kalau meleset, kejebak sama desire trap ini, ya, itu bisa bikin kita kehilangan ketenangan. Karena saya tuh, insya Allah ya, Bapak Ibu, teman-teman, ya 15 tahun saya jadi trainer, ketemu dengan banyak orang. Saya tuh menemukan banyak di antara kita itu merasakan luka batin, hidupnya penuh dengan kecemasan, bahkan sampai traumatik. Itu karena apa? Salah ingin. Coba diulang. Apa? Salah ingin. Nah ini saya dapat istilah ini dari Mas Deddy Susanto nih. Salah ingin. Ketika kita menginginkan sesuatu yang itu bukan bagiannya, yang itu bukan takdirnya. Jadi dia tuh kayak memaksakan kehendak, obsessive controlling. Istilah saya itu obsessive controlling. Dia merasa mampu mengendalikan semuanya. Pokoknya kalau saya ingin itu, saya harus itu, nggak mau yang lain. Nah itu tuh apa merekedewang apa bahasa yang lainnya, ya. Jadi iya betul, kita harus berusaha sekuat tenaga. Yes, itu ikhtiar namanya. Kita melakukan yang terbaik, tapi kita tetap perlu punya ruang di hati kita untuk berdamai. Contoh ya teman-teman, ini banyak kejadian loh. Ada seorang anak yang dari kecil didoktrin sama orang tuanya. Pokoknya kamu harus kuliah di luar negeri, dapat beasiswa, biar biar keren pokoknya, kata mama papanya. Terus, wah anak ini udah terdoktrin dari kecil, saya harus keluar negeri, kuliah luar negeri. Akhirnya anak ini mengupayakan segala cara, sampai sini bagus kan? Tapi ternyata qadarullah nggak dapet tuh beasiswa. Ini kisah nyata loh teman-teman. Dia udah mengajukan beasiswa ke sini, ke sana. Qadarullah hasilnya nggak dapet. Akhirnya apa? Anak ini stres, bahkan sampai depresi. Dia nggak mau keluar rumah, dia nggak mau merawat dirinya. Padahal kalau kita sudah melakukan yang terbaik, udah ikhtiar maksimal, udah apply beasiswa ke sini, tapi kemudian nggak dapet, itu kan bukan berarti Anda nggak layak. Itu bukan berarti Anda nggak pinter. Jangan salah paham. Mungkin memang bukan di situ takdirnya. Ada rahasia di balik kejadian itu. Ya. Terus kita bilang, itu orang lain bisa, aku kok nggak bisa. Ya setiap orang punya jalan hidup yang beda-beda. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Teman-teman hati-hati kejebak di sini ya. Salah ingin. Jadi kita menempatkan keinginan tidak pada tempatnya. Bahwa seakan-akan apa yang kita inginkan itu harus kejadian dengan sempurna. Contoh yang lain. Nih ibu-ibu nih dalam rumah tangga. Tapi kan Ustadz, Coach, harusnya suami aku menghargai aku dong. Aku ingin suami aku menghargai aku. Ya nggak bisa begitu. Namanya manusia tuh nggak bisa selalu. Aku pengen suamiku selalu menghargai aku, selalu mengerti aku. Mana ada manusia yang selalu. Ada masanya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, betul nggak? Nah saat kita ingin selalu dihargai, itu udah salah ingin tuh. Apalagi kita meletakkan keinginan itu pada sesuatu yang di luar kendali kita. Kan sikap orang itu kan di luar kendali kita ya. Yang bisa kita kendalikan itu sikap kita. Jadi jangan salah meletakkan harapan. Itu efeknya bisa fatal ya. Salah ingin, terjebak keinginan, bisikan-bisikan yang membuat kita terjebak dalam keinginan yang salah gitu. Ya, makanya mohon maaf sekali. Para pelakor itu, para pelakor itu hidupnya nggak akan tenang.
Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu yang bukan hak dia. Apalagi para koruptor, para pencuri, itu nggak akan tenang hidupnya, nggak akan tenang batinnya. Tapi itu banyak kok, coach. Para pelakor, para koruptor, kelihatannya hidupnya bahagia-bahagia aja. No, tidak. Nurani itu nggak bisa dibohongi. Itu kelihatannya aja, tampak keluarnya aja kelihatan bahagia. Tapi pada kedalaman ruang batinnya nggak ada ketenangan itu. Karena dia menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Ya, oke teman-teman ya. Jadi hati-hati. Keseringan dengerin motivator. Harus sukses. Harus punya rumah bagus. Sekedar impian itu nggak apa-apa. Itu jadi amal soleh insya Allah. Tapi bagi seorang muslim kan prinsipnya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi enak kondisi batin seperti itu. Kalau dalam kacamata iman, sukses itu tidak harus selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita nggak dapat apa yang kita inginkan, tapi justru itulah sukses yang lebih sejati. Gitu. Ya, makanya teman-teman, terus gimana dong? Disinilah indahnya syariat istikharah. Aduh, ini indahnya istikharah, teman-teman. Makanya jangan meninggalkan istikharah. Ya, pokoknya segala ingin-inginnya kita, itu kita perlu bawa ke Allah. Ya Rob, apakah ini baik untukku ya Allah? Mohon petunjukmu. Jadi, cobalah Bapak Ibu, isi dari doa kita tuh sekali-kali jangan cuma, ya Allah aku ingin ini, aku ingin itu, tolong kabulkan. Ya Allah aku ingin ini, aku ingin itu, tolong kabulkan. Itu nggak apa-apa doa begitu, nggak apa-apa. Tapi tetap dibingkai dengan keberserahan kan. Coba isi doa kita tuh kayak minta dituntun gitu ya Rob. Jika itu baik, tunjukkan ya Allah. Jika itu nggak baik juga tunjukkan ya Allah. Kan gitu. Kita apapun yang kita inginkan itu karunia sampaikan. Tapi tetap minta ujungnya itu dituntun. Itulah istikharah. Kita punya keinginan, tapi kita menyerahkan segala keinginan itu kepada Allah, memohon dituntun dan memohon ditunjuki yang terbaik. Ya, maka teman-teman jadikan ini habits. Jadikan ini habits. Ya, setiap kali punya keinginan kita bawa dalam doa. Itu kadang-kadang kita suka apa ya? Penyakitnya penyakit perbandingan tuh social comparison. Orang lain apa eh, seperti itu pengen. Terus melihat hidup kita yang begini, jadinya kita kehilangan syukur. Kadang-kadang kita melihat orang enak ya jadi dia, coba saya kayak dia. Kadang setiap orang punya judul ujian yang berbeda. Rumput tetangga memang lebih hijau. Ada orang yang masalahnya keuangan. Ada orang yang keuangannya bagus tapi masalahnya yang lain. Kalau kita menginginkan bahagianya seperti bahagia orang lain, nah itu masalah. Karena setiap cerita orang tuh beda-beda. Jadi intinya apa? Mari kita evaluasi segala inginnya kita agar tidak salah ingin. Bisikan-bisikan yang membuat kita memaksakan kehendak. Disinilah urgensi sholat istikharah. Kata Nabi, di antara kebahagiaan seorang anak Adam itu adalah istikharah. Dan dia ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Dan di antara kesengsaraan anak Adam itu adalah meninggalkan istikharah. Dan dia murka dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, kalau kata Imam Al-Ghazali begini, siapa yang diberikan 4 perkara, maka dia tidak akan terhalang dari 4 perkara yang lain. Satu, siapa yang diberikan sifat syukur, maka dia tidak akan terhalang dari tambahan nikmat. Yang kedua, siapa yang diberikan taubat, maka dia tidak akan terhalang dari ampunannya Allah, penerimaan taubatnya. Yang ketiga, siapa yang diberikan istikharah, maka dia tidak akan terhalang dari kebaikan dalam pilihannya, pasti yang baik. Dan yang keempat, siapa yang diberikan musyawarah dalam bermusyawarah, pasti dia tidak akan terhalang dari kebenaran.
Jadi teman-teman, nah ini beberapa suara-suara di batin kita yang perlu kita waspadai.